Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk Anda Bu Madil. Dan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita bersama. Jadi untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kita berdiri, posisi siap semuanya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional itu Pancasila ya. Oke, hitungan ketiga nanti kita mulai sama-sama ya. Suaranya yang lantang. 1, 2, 3. Kata Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Materi kita pada kesempatan hari ini itu adalah produksi pakan buatan. Nah, lebih tepatnya itu adalah menyusun formulasi pakan buatan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu pakan buatan. Ya. Nah, mereview sedikit ke belakang, Ibu mau bertanya, yang masih ingat itu pengertian pakan buatan siapa? Ya, silakan sih dulu. Pakan buatan adalah pakan yang ada yang dibuat sesuai kandungan gizi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah agar peserta didik bisa atau mampu itu menelaah dan mengidentifikasi teknik perhitungan pakan buatan. Terus kalian juga bisa atau mampu melakukan perhitungan pakan buatan. Nah, seperti itu. Dan nah, ini dia pakan buatan. Pakan yang dibuat dari bahan makanan baik nabati maupun hewani dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan ukuran ikan itu sendiri. Dah, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan nah, di sini ada katanya pertimbangan menyusun formulasi pakan. Jadi sebelum kita menghitung, itu kita ada yang perlu kita pertimbangkan. Bagaimana nanti formulasi pakan yang akan kita buat seperti itu. Dan yang pertama itu ada ketersediaan bahan baku. Yang kedua kebiasaan makan ikan. Yang ketiga itu kemampuan organisme atau ikan memanfaatkan bahan atau tipe pakan yang diinginkan sesuai dengan umurnya. Nah, yang keempat itu zat gizi atau nutrisi yang dibutuhkan ikan. Nah, sebelum kita silakan kumpul. Terima kasih. Ini adalah nilai kuis untuk hari ini. Nilai kuis ini nanti akan kita simulasikan dengan nilai semester, nanti ini akan berpengaruh sama nilai kalian di rapor. Jadi kuis itu jangan main-main ya kan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita. Itu tadi dibilang ada 4 pertimbangan menyusun formulasi pakan. Yang pertama ketersediaan bahan baku, yang kedua kebiasaan makan ikan. Nah, yang pertama itu katanya ada ketersediaan bahan baku. Kira-kira mengerti nggak maksudnya apa? Jumadil? Tidak, ya dijelaskan ya. Jadi begini, si Jumadil itu tempat tinggalnya di mana? Di Jonggol Jaya. Nah, seperti itu. Terus si Setia itu di Sibagimbar, misalkan seperti itu ya kan. Nah, bahan baku yang ada di tempat si Setia itu sama si Jumadil itu belum tentu sama. Kenapa? Karena kan potensi daerah kita masing-masing berbeda sama gitu kan. Nah, kira-kira kalau si Jumadil apa yang banyak di daerah itu? Cacing. Kalau si Setia apa? Besar masih kita bisa gigit sedikit, akhirnya habis kan seperti itu kan. Nah, kalau ikan dia beda. Kalau tidak masuk di bukaan umurnya berarti itu nggak bisa dimakan ya, akhirnya apa? Terbuang sia-sia. Nah, makin banyak pakan buatan yang kita kasih tapi tidak dimakan ikan, berarti makin besar kerugian kita dalam usaha pembesaran tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu zat gizi atau nutrisi yang dibutuhkan ikan. Itu seperti apa? Nah, pengertiannya dalam usaha pemeliharaan ikan itu contohnya. Kalau yang hewaninya, Contoh bahan baku hewani adalah tepung ikan, tepung bibit, kicot, tepung ikan. nah, dari contoh yang dikasih si Nurul berarti bahan baku hewani itu berarti bahan
begitu. Nah, berarti yang nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau sudah ada yang nabati, sudah ada hewani, terus satu lagi ada limbah. Limbah itu kira-kira dari mana? Si Jumadil. Usus ayam, bisa itu contohnya. Si Wahyu? Buangan. Ya, berarti limbah itu adalah buangan, sampah kan seperti itu kan? Sampah, tapi masih bisa kita pergunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan masakan. Nah, kalau kira-kira si Wahyu mau makan, ya kan? Nah, itu sebelum masak atau orang tua sebelum masak itu yang dipertimbangkan apa kira-kira? Sampai akhirnya mungkin si Wahyu dikasih lauk ikan, dikasih sayur, atau mungkin dikasih tambahannya susu. Itu kenapa? Kenapa nggak dikasih nasi saja? Wahyu, kenapa kira-kira? Nggak tahu. Itu biar kandungan nutrisi dari makanan yang kalian makan itu lengkap. Berarti ada di situ proteinnya, makanya dikasih ikan. Ada karbohidrat, dikasih nasi, ikan begitu kan? Dikasih sayur, biar seratnya ada. Sama-sama ikan juga seperti itu. Jadi sebelum kita membuat pakan buatan, sebelum segi 4, ya metode segi 4. Jadi ini yang akan kita bahas di sini. Nah, untuk melakukan perhitungan ini, berarti yang pertama sekali kita laksanakan atau kita lakukan apa? Kembali ke yang tadi. Ini dia. Berarti kita harus bisa menentukan yang mana dia protein basal, yang mana protein suplemen dari bahan yang akan kita gunakan. Misalkan kita ambil contoh soal kan seperti itu kan? Nah, kita ambil contoh soal itu kita mau menghitung ini. Ini ada contoh soal, ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk menyusun formulasi pakan. Nah, ini adalah langkah data PD yang akan kalian kerjakan nanti. Ini adalah lembar kerja yang akan kalian kerjakan nanti setelah selesai. Boleh lihat dulu biar kalian paham perhitungannya seperti apa. Oke. Nah, tadi sudah kita masukkan rumusnya. Katanya tadi protein yang pertama itu 30% kan begitu. Terus masuk ke kotak yang kedua itu protein berubah menjadi 41,18. Itu kenapa? Karena kita menggunakan bahan tambahan. Kalau seandainya ini tidak ada, kita cuma fokus menggunakan bahan yang utama saja, berarti kita menggunakan kadar protein yang ini. Tapi karena kita punya bahan tambahan, berarti kita menggunakan yang ini. Berarti maksudnya? Ya. Nah, selanjutnya ini tadi kita ratakan dulu yang masuk ke suplemen tadi, yang ini sama yang ini. Ini rata-ratanya berapa? Berarti tepung ikan, tepung kedelai itu jadi berapa tadi untuk basal? 14,33%. Nah, yang protein suplemen berarti sama dengan berapa? 31,18 per 37,5 dikali 85%. Ini berapa? Si Jumadil 70,67%. Ada yang sama? Atau ada yang jawaban yang lain? Pas semua? Ada yang pas semua, berarti pas hitungannya kan begitu kan? Nah, ini selanjutnya akan kita bagi. Tadi protein basal di soal ada berapa? Di soal itu yang masuk protein basal berapa macam? 3. Berarti yang ini kita bagi 3 rata-ratanya. Terus yang suplemen itu kita bagi 2. Karena yang suplemen cuma ada 2, yaitu tepung ikan sama tepung kedelai. Nah, jadi ini berapa setelah dibagikan? 3, ya kan? Nah, itu bisa kalian gantikan nanti. Nah, si Rizkia juga seperti itu. Karena di tempat dia banyak bekicot katanya, ya kan? Tepung ikan itu mahal 1
kilonya sampai berapa puluh ribu kan begitu kan. Nah, kalau kita bisa dapat tepung bekicot sebagai ganti tepung ikan, berarti kan kita sudah mengurangi biaya produksi pakan kan begitu kan. Jadi nggak perlu lagi beli tepung ikan, bisa kita gunakan tepung bekicot yang kita buat sendiri nanti. Nah, jadi setelah ini Ibu harapkan kalian bisa membuat atau menghitung formulasi pakan dengan beberapa jenis bahan baku yang berbeda. Si Jumadil beda, si Wahyu beda, tergantung daerah masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan presentasikan masing-masing. Kira-kira hitungan si Jumadil seperti ini kenapa? Bagaimana? Alasannya apa? Kan begitu. Nah, si Nurul juga begitu. Dia menggunakan bahannya ini. Nah, hasilnya seperti itu kenapa? Dan bagaimana bisa terjadi seperti itu? Jadi nanti kalian ada perbandingan. Kira-kira pakan buatan atau hitungan si Jumadil kah? Si Rizkia, si Wahyu, atau si Rinaldi yang paling bagus dari komposisi yang kalian susun tadi. Jadi kenapa sih? Ada yang tidak jelas? Boleh bertanya? Masih ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tidak. Ya itu, kalau tidak, kalau ada kita ulangi lagi sampai betul-betul paham kan seperti itu. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih kalian tes sumatif. Nah, ini untuk mengukur sampai mana kalian paham pelajaran kita hari ini. Ya, Ibu kasih waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Siap gak siap harus dikumpul. Ya? Nah, silakan. Waktunya cuma 5 menit ya. Ada yang kurang paham soalnya? Jelas semua? Iya, jelas semua. Berarti tinggal jawabannya ya. 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul. Belum menutup pembelajaran kita hari ini, berarti materi menyusun atau menghitung formulasi pakan yang kita pelajari hari ini. Dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Sebelumnya terima kasih sudah atas kesempatan hari ini. Kita masih bisa belajar walaupun masih dalam kondisi pandemi. Tapi ingatkan sekali lagi 3M itu jangan lupa. Yang pertama apa? Pakai masker. Nah itu juga ini, cuman karena lagi mengajar tadi Ibu nggak pakai kan begitu kan. Yang kedua apa? Mencuci Tangan. Yang ketiga? menjaga jarak. Dan tambahannya hindari kerumunan kalau tidak penting sekali kan begitu kan? Iya, Bu. Ya. Jadi maskernya itu kalau kita lagi di tempat umum jangan pernah dilepas seperti itu ya kan? Iya, Bu. Iya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat seperti itu. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.